Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Al-ayah, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Sejatinya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu adalah manusia, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ayat ini memang sebagai landasan mengapa dan bagaimana saya pengen menyampaikan lagi salah satu yang sudah disampaikan yang lalu adalah dengan judul The Silent Killer, ya Pak, ya, pembunuh senyap. Yang lalu hipertensi, ya, salah satunya. Ini yang kedua, ini saya akan membawa sebuah literatur yang berkaitan dengan penyakit yang sama, yaitu kondisi yang bisa menyebabkan membunuh manusia dengan senyap. Nah, namun sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih diberi semangat untuk thalabul ilm, ya, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah, ya. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para istrinya, kemudian kepada kita sebagai pengikut yang setia ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, ya, pada pagi hari ini mungkin nanti kita selesai pengajian, terutama Pak Saifuddin dengan saya, kebetulan ada tugas yang harus ditunaikan, ya, dari tugas persyarikatan, yaitu pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kersana. Jadi mungkin nanti sementara ini tidak ada sesi tanya jawab dulu, ya Pak, karena undangannya jam 7, biasanya jam 8 kita sudah mulai. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita kenali, ya, mengenali hal yang mungkin sudah Bapak dan Ibu pahami, karena hal ini pasti ada kaitannya dengan tubuh kita, yaitu yang namanya hiperlipidemia. Nah, ini hiperlipidemia itu adalah penyakit si pembunuh senyap.
Ya, yang lalu hipertensi, sekarang hiperlipidemia. Nah, apa yang namanya hiperlipidemia? Nah, kita mungkin bisa sambil membaca, ibu, bapak ya. Kondisi di mana kadar kolesterol tinggi, ya, tinggi itu artinya melebihi batas normal, ya. Kolesterol di dalam pembuluh darah itu batas angka ketika kita diperiksa lewat laboratorium klinik itu kondisinya di atas rata-rata batasan normal. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Selain gaya hidup sehat, ya, ini ternyata yang menyebabkan mudahnya terjadi hiperlipidemia ini terjadi pula kepada penderita diabetes atau penderita yang memiliki riwayat kencing manis dan gangguan hati, ya. Dua penyakit ini bisa memicu munculnya penyakit hiperlipidemia. Sebaiknya kita mungkin perlu memperhatikan bahwa asupan makanan yang harus dikonsumsi sehari-hari ini jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, terutama yang mengandung minyak atau lemak, ya, sebab kondisi itu sangat bisa memicu kolesterol tinggi atau yang disebut dengan hiperlipidemia. Nah, ini hal ini sudah pernah saya sampaikan, ya, dalam ayat Al-Quran, surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 31. Ini kita dituntun oleh Al-Quran, ya bani adama khudu zinatakum, ya, inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu, ya, innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Islam itu sebelum kita mengenal penyakit hiperlipidemia, jauh-jauh sebelum, ternyata agama Islam lewat Al-Qur'annya itu kita diberi tuntunan, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kemudian kita juga dituntun untuk makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ya, Quran surat Al-A'raf ayat 31 ini, ya, ini memerintahkan agar manusia memakai, di sana tuh keterangannya zina, ya, artinya pakaian bersih yang indah ketika memasuki masjid untuk mengerjakan ibadah. Nah, pakaian sebenarnya ini adalah sesuatu yang melekat kepada syarat kita menjadi orang yang sehat, karena pakaian merupakan tameng atau proteksi terhadap hal-hal yang akan mengganggu kesehatan kita, baik kuman maupun trauma angin, debu dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian seperti hal ini yang namanya pakaian juga diperintahkan bukan hanya dalam sholat, ya, kita pada saat tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Ayat ini menggambarkan bahwa memakai zinah ialah memakai pakaian yang dapat menutupi aurat dengan memenuhi syarat hijab. Nah, ini ibu, ya, terutama hijabnya seorang ibu itu ada hadis yang menjelaskan bahwa tutuplah seluruh tubuhmu kecuali ini dan itu. Ini hadisnya begitu. Ini dan itu Rasul Muhammad SAW itu menunjuk kepada wajah dan telapak tangan. Mau pakai gamis, mau pakai baju batik, mau pakai baju putih yang polos, atau baju yang selera sesuai dengan adat di masyarakat kita, pada prinsipnya secara syar'i wanita itu harus tertutup seluruh
tubuhnya. Nah, menutup tubuh di sini artinya sedikit saya menjelaskan bahwa lekuk dan bentuk yang kira-kira mengundang syahwat laki-laki itu juga harus menjadi perhatian. Karena banyak yang merasa sudah berhijab, sudah berjilbab ya, tetapi jilbabnya itu jilbab yang tidak syar'i. Leher masih terlihat, dagu masih terlihat, kemudian bentuk yang namanya apa ya, boleh kita sebut kalau dalam bahasa kesehatan, kan ini kesehatan ya Pak, jadi yang namanya mamai ya, mamai itu adalah dalam bahasa Indonesia itu buah dada, padahal pakai hijab tetapi buah dadanya atau mamainya itu masih terlihat seperti gunung Slamet ya. Nah ini yang Bu, ke bawah lagi kadang-kadang hijab itu malah leher terbuka, dagu terbuka, padahal tuntunannya kan kecuali ini dan itu wajah dan telapak tangan. Belum lagi ke bawah bentuk biola tubuh yang menarik dan mengundang syahwat itu masih terlihat jelas ya, ke bawah ya, kemudian sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan menggairahkan syahwat kaum Adam. Begitu yang namanya harga diri yang paling menjadi mahkota seorang wanita ya, mungkin segitiga pengaman ya, kalau ibarat kalau kita berbicara dengan anak kecil, karena mungkin di daerah kita masih menyebut misalnya misfi atau itu kan masih tabu ya Pak. Nah ini kalau kita orang kesehatan, misfi itu adalah segitiga yang menjadi perlambang martabatnya seorang wanita. Itu kadang-kadang jare wong Tanjung teng lapet gitu ya, kayak lepet gitu ya. Nah ini yang seperti ini. Nah intinya kurang lebih hijab seorang wanita itu kerudung mungkin turun bukan di atas gunung Slametnya, tetapi harus turun sampai menutup ke pusar ya Bu, syukur-syukur sampai di bawah bokong ya. Kemudian bentuk pakaian yang menutupi tubuh sampai kaki itu harus betul-betul tidak menunjukkan lekuk tubuh atau biolanya yang begitu mengundang dimensi erotik ya, itu harus dihindari ya. Jangan salahkan Ibu kalau Bapak misalnya sakit meripat gara-gara mode hijab sekarang itu hanya terkesan yang penting kan sudah pakai jilbab. Nah, kemudian yang laki-laki atau yang kakung ya, itu jelas ya, auratnya itu kita menggunakan pakaian harus di bawah lutut dan pusar harus tertutup ya. Terkait ada yang senang kaos, ada yang senang baju koko, ada yang batik dan sebagainya, tergantung daripada budaya dan masyarakat kita. Jadi bukan yang namanya pakaian itu harus misalnya kalau yang namanya sunnah itu kan harus kayak gamis yang digunakan oleh sahabat-sahabat kita di jamaah yang lain. Bahkan ada keterangan-keterangan misalnya harus di atas mata kaki. Memang betul itu adanya, ada di dalam hadis, tapi kalau dilihat dari asbabul wurudnya, ternyata yang namanya harus di atas mata kaki dan sebagainya itu malah terletak kepada ciri bagaimana untuk membedakan antara pasukan atau pembela agama Islam, dalam hal ini adalah tentara atau para mujahid, harus memberikan ciri supaya tidak salah tembak, tidak salah sasaran ya, harus berjenggot dan mencukur kumisnya serta jambang ya. Jadi panjangkan jenggotmu, kemudian cukur kumis dan jambang bewok ya. Nah kemudian
potong, artinya pantalon itu kalau misalnya kayak di sini celana itu harus di atas mata kaki, betul adanya isbal. Nah, hal seperti ini masih menjadi perdebatan yang bersifat kita masuk ke ranah ijtihadiyah. Jadi ada yang mengklaim bahwa wajib pakai pakaian seperti ini dan sebagainya, tetapi kalau konteks daripada dasar hukum yang sesungguhnya itu Majelis Tarjih Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada adat, budaya, dan keabsahan yang dianut oleh undang-undang konvensi, ya, artinya undang-undang yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis itu harus misalnya harus pakai gamis, harus pakai batik gitu ya, harus pakai itu enggak. Yang penting syarat rukunnya menutup hijab atau menghijab di tubuh kita itu ada tuntunan, laki-laki harus ditutup sampai di bawah lutut, ya, pusar harus tertutup dan sebagainya. Nah, ini pakaian ini di dalam tafsir Al-Quran Kementerian Agama setelah saya pelajari kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ke bawah ini lebih sopan lagi, kalau pakaian itu selain bersih juga yang terbaik, Pak. Jadi kita memasuki masjid itu jangan sampai kalah pada saat kita mau kondangan, mau rapat gitu ya. Pas lagi sholat kan yang penting bagus bersih menurut versinya sendiri, tidak pakai kelaziman di masyarakat. Begitu takbir Allahu Akbar, yang di belakang ekstra jos karena pakai kaos ekstra jos, ya, atau misalnya jarum coklat. Nah, ini juga kan mengganggu, Pak, ya. Pakaian-pakaian seperti ini itu harus dihindarkan ketika kita masuk ke masjid. Nah, jadi indah, baik, bersih itu adalah tuntunan, karena sesungguhnya Allah itu suka kepada yang indah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, ya, oleh karenanya untuk pergi ke tempat-tempat beribadah untuk menyembah Allah tentu harus lebih pantas dan lebih bagus daripada kita mau mendatangi forum-forum yang lain, ya. Namun yang perlu kita ketahui bersama, tadi masuk masjid pun mungkin ada yang namanya standar kelaziman masuk masjid. Misalnya orang dasternya meskipun pakai branded yang mahal, untuk tidur dipakai misalnya baju tidur untuk sholat itu ya. Itu juga kadang-kadang, ya, Pak Saifuddin lekas kapan ya baju tidur kok malah buat Jumatan misalnya itu ya. Meskipun mungkin harganya mahal ya, tetapi standar kelaziman masyarakat juga harus kita perhatikan. Nah, ini tafsir dari ayat ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu mengerjakan sholat, hendaklah memakai 2 kain. Nah, ini ada keterangan seperti ini. 2 kain itu misalnya baju seperti biasa. Kemudian bila kita memiliki rizki, memiliki kemampuan, mungkin ada baju khusus ya, mungkin semacam kayak baju gamis yang tidak dikancing gitu ya. Kita sering lihat para ustadz, para ulama ini menggunakan hadis ini ya. Jadi sebaiknya itu yang menjadikan pembeda, mungkin boleh, mungkin brandednya misalnya pakai krokodil, pakai Levi's, pakai yang mahal-mahal, tapi tetap ya ada pelapis di luar, itu mungkin yang disebut apa, kalau di Arab itu kan ya ada yang seperti sejenis baju penutup bagian dalam, biasanya bentuknya sesuai dengan selera, sesuai dengan tuntunan, biasanya harus lebih utama putih. Ini ada beberapa hadis yang dijelaskan. Nah, itu bagi yang mampu, tapi bagi yang tidak mampu, satu helai pun yang penting sudah menutup aurat itu sudah sah menurut syar'i. Namun di sini ada keterangan yang harus kita hindari ya. Jangan sampai kita berkelumun ya, berkelumun seperti orang-orang Yahudi. Nah, ini berkelumun ada yang paham bukan Pak?
Berkerumun itu kerodongan kayak kita misalnya model orang di daerah Guci, di daerah apa namanya daerah gunung yang dingin banget itu ya, atau mungkin di pantai juga kan karena anginnya keras itu berkerumun, masuk ke masjid tapi berkerumun seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau beribadah berkerumunnya berkerodong kayak kita sarungan lagi katisan, Pak, itu. Ini larangan ya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat atau Broni dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Misalnya ada di antara kita, misalnya zaman baheula, zaman dulu itu orang yang kadang-kadang gemampang menganggap berpakaian di dalam sholat, ya. Zaman dulu mungkin kalau Mas Kevin di Banjarharjo mungkin pernah lihat ya, orang pakai sarung cuma hanya di tali ya, Mas, ya, ditalikan gitu, kemudian penting menutup aurat. Itu maksudnya berkerumun seperti itu dilarang, ya. Jangan berkerumun seperti orang-orang Yahudi. Nanti bisa checking bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada saat beribadah, pada saat sholatnya orang Yahudi itu berkerumunnya persis kayak orang katisen, kerobongan sarung gitu. Ini dilarang, Pak. Nah, kemudian juga ini ada diriwayatkan dari Hasan, cucu Rasulullah, bahwa apabila ia akan mengerjakan sholat, ia memakai pakaian yang sebagus-bagusnya yang ia miliki. Ya, ketika ia ditanya oleh orang dalam hal ini, ia menjawab, Allah itu indah, suka kepada keindahan, maka saya memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Nah, ini diriwayatkan oleh cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita bisa melihatlah biar supaya mempercepat ya. Pada masa jahiliyah orang berhaji hanya makan makanan. Ini ceritanya tadi pakaian, sekarang kepada makanan. Dari kaitan tentang tidak boleh berlebih-lebihan dan pakailah baju yang terbaik ya ketika memasuki masjid. Kita sekarang masuk ke topik tentang mempertimbangkan gizi dan vitamin ya. Pada masa jahiliyah itu yang namanya makan itu hanya cuma kenyang saja, Pak. Di kita pun banyak yang seperti itu. Justru penyebab yang paling banyak dari penyakit gula itu karena budaya kita itu makan nasi gembul. Ngertos sih gembul nggih? Berlebihan. Coba kalau di Jepang itu makan nasi itu paling pakai pinggan dan pakainya pun sumpit, Pak, ya sedikit. Jadi kalau kayak di Tanjung itu seperti nasi itu seperti lawuhnya. Kalau kita enggak, ya mungkin lauknya sedikit, satenya cuma setengah sindik, gitu ya. Sayurnya cuma 2 sendok, tapi nasinya bisa 3-4 piring misalnya. Nah, ini yang kebunan. Nah, ini hal seperti ini asal kenyang, asal kenyang. Nah, ini termasuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena apa? Islam mengajarkan pertimbangan gizi dan vitamin ini tertuang ya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya. Makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantapnya agar terpelihara kesehatannya. Nah, hal ini saya perlu mengingatkan, waktu makan kita harus paham betul. Makan yang bagus itu waktunya pagi. Karena apa? Pagi itu mempersiapkan diri kita akan beraktivitas. Ya, butuh kualitas kalori yang sangat banyak. Kemudian siang itu menurut ilmu kesehatan, kemudian ada sore. Tapi kalau Islam sejatinya kalau dirunut dari beberapa hadis, makan itu sebenarnya 2 kali, Pak. Ya. Pagi dan sore. Yang namanya siang itu kan kita banyak kegiatan. Jadi kalau di ilmu kesehatan, karena saya ditugasinya dimohon lebih menyoroti tentang bidang kesehatan dalam mengisi kajian ini ya, artinya setelah saya cari gitu ya, sampai saat ini saya belum menemukan perintah makan 3 kali ya
kemudian tepatnya di siang hari, dan saya belum pernah menemukan dasar hukum yang melarang pula. Nah, berarti ini ada ranah istihad di sini, Pak. Ya, mengemasnya justru malah hadis itu menjelaskan, makanlah dikala kita sedang lapar dan berhenti makan sebelum terlalu kenyang, Pak. Nah, kalau itu diterjemahkan ke dalam ilmu kesehatan, perut kita itu harus ada 3 komposisi yang serasi, Pak. Sepertiga itu untuk tempatnya makanan, sepertiganya minuman, dan sepertiganya udara. Ini bukan hadis yang menerjemahkan begini, ini ijtihad. Jadi makanlah ketika lapar, kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Nah, kondisi seperti ini dipelajari, ditelaah, diteliti dengan riset yang berkaitan dengan kesehatan. Ternyata perut itu yang paling bagus komposisinya sepertiga diisi makanan, kemudian sepertiga minuman, dan sepertiga ini udara. Nah, terkait sekarang ini, saya sering melihat di grup WhatsApp ya, WA, Pak. Sekarang malah anak buah saya di orang-orang kesehatan sudah mulai lagi ngetren, Pak. Ada dokter yang menamakan dirinya dokter Islami itu sampai memberikan fatwa bahwa makan yang bagus itu adalah makan dulu tanpa minum, baru setelah 2 jam minum, Pak. Nah, sampai saat ini itu sudah banyak yang mengikuti, Pak. Tetapi ketika diteliti, ditelaah dengan ilmu kesehatan, disandingkan dengan ilmu yang lain, itu beralasannya kuat juga penelitian itu, karena makanan itu nanti akan diolah langsung dengan berbagai macam enzim, Pak. Nah, tetapi penelitian dan pendapat yang lain pun berkata atau berprinsip bahwa makan dan minum pun harus seimbang, boleh bahkan ketika makan harus diselangi dengan minum. Ternyata kita tuh sama, perut kita tuh sama seperti molen tahu ya, Pak ya, molennya. Molen kalau mengaduk kerikil pasir tanpa air, itu hasilnya juga tidak akan bagus. Nah, itu terbantahkan, enzim itu larut dalam air, kemudian diolah, maka terjadilah metabolisme yang serasi dan seimbang. Ini ranah ijtihad, Pak. Jadi kita kalau mengikuti informasi di WA, di YouTube ya, ini jangan mudah atau lekas percaya. Ini anak buah saya ini, Mas ini, sampai istrinya mengeluh, Pak, bapaknya anak-anak makan itu kok mengikuti YouTube ya, katanya makan itu kalau belum 2 jam nggak boleh minum. Nah, ini pendapatnya dokter bla 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 bla. Memang betul ada, Pak, dan itu memang banyak pengikutnya. Tetapi setelah disandingkan dengan peneliti di bidang kedokteran yang lain, ternyata ada seperti bertabrakan. Kita nggak usah bingung, maka kita kembali dengan kajian ini ya, rujuk ila Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini saya perlu hati-hati dalam menyampaikan, karena sejatinya Al-Quran itu luar biasa. Saya ketika menyajikan makalah ini, Pak, justru malah semakin saya cinta dan semakin berusaha taat dengan ketundukan yang lebih sebelum saya memahami kajian tentang kesehatan. Karena satu contoh tentang pembentukan yang namanya nidasi jadi sigut itu dijabarkan di dalam Al-Quran. Tumbuhnya manusia itu dari mulai sperma ketemu sama ovum ini sedikit nih, sampai makanan ini dari mulai anggur, apel, delima, itu semuanya ada dalam Quran. Nah, nikmat manakah tentang orang yang menyaksikan dengan ajaran Islam yang begitu suci, begitu tinggi, dan itu sudah menjawab teknologi di macam-macam segmen, yang dalam hal ini adalah segmen kesehatan, terutama lebih spesifik kepada ilmu gizi. Nah, ini sambil bisa dibaca ya, ini karena supaya itu mempercepat. Nah, makna berlebihan ini dalam tafsir itu berlebihan dalam hal porsi makan maupun minum. Nah, ini bisa dibaca ke bawah ya. Walaupun nafsu makan kita masih ada, kita tidak boleh ini
terutama yang masih muda-muda ini ya. Jangan merasa saya masih muda gitu ya, butuh tenaga banyak. Ternyata pada saat tua atau renta itu dilandasi dengan masa muda kita. Ketika kita mudanya sembarangan makan dan minum, apalagi pola makan kita tidak bagus, nanti panen penyakitnya di masa sepuh ya, di masa tua. Ini yang muda ya, jangan saya kan masih muda gitu, jangan. Apalagi yang sepuh ya, yang sepuh itu misalnya masih senang makan banyak Pak, itu harus menahan hawa nafsu ya, hawa nafsu meskipun masih merasa kurang, tapi kalau porsinya ya harus membatasi diri, karena tadi kita berusaha menghindarkan diri penyakit yang diakibatkan dari makan berlebih seperti hiperlipidemia ini. Karena apa? Sering terjadi mumpung lagi nyari apa sih Pak? Mumpung lagi kepenak makan itu ya. Karena ada kadang-kadang lagi tidak mood gitu ya man. Jadi kadang-kadang makan lagi mood gitu ya. Itu makan berlebih-lebihan. Padahal tidak usah nunggu besok atau kapan. Ketika kita makan terlalu kenyang, itu ada rasa yang tidak nikmat nanti malam. Ya, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah. Nah, itu contoh yang gampang. Nah, bisa sambil di ini ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong, tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat penggunaan nikmatnya kepada hambanya ya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim dan dari Abu Hurairah. Nah, hadis ini saya sering melihat fenomena-fenomena aneh Pak. Orangnya sudah sepuh, habis bekerja dari Jakarta, karena sebulan tidak ketemu dengan istri, pulang ke kampung ya, terutama ini Banjarharjo ke selatan Pak. Saya sering melihat makan bersama di warung sate Tanjung, ada yang di Sakinah, ada yang di Barokah. Saya sering melihat orang sudah sepuh pesen sate sekodi Pak, kirain mau dibawa Pak. Ternyata sekodi dalam satu piring, nasinya 2 piring Pak. Sepiring, saya separuh piring aja dengan sate 5 ini sudah merasa cukup. Tapi ada orang yang kemaruk lah, kata orang Tanjung ya. Mungkin habis bersusah payah di Jakarta, nah mungkin tidur di emper toko ya, kemudian beratapkan langit tidurnya. Nah sekarang sudah punya uang mau pulang, itu kita belum sampai setor ke istri, itu sudah berlebih-lebihan di jalan Pak. Fenomenanya masih banyak. Jadi sekodi bisa masuk ya, nasinya sepiring padahal di situ porsi besar Pak. Saya kalau makan seperti itu, saya ini saksinya Mas Irwan yang sering mendampingi saya. Saya padahal waktu masih belum berumur 50 tahun, makan itu paling porsi yang di warung makan itu hanya separuh Pak. Kemudian kalau sate paling 5. Sehingga saya, ini contoh jadi nggak usah nyontohin yang lain. Ketika mau makan sate di warung di Banjarharjo, kalau makan sendirian, saya khawatir menjaga fitnah dunia. Bukan dari orang misalnya ya, kalau orang kadang suka melihat dari permukaan Pak. Wisugi tapi pelit, beli sate cuma 5 apa 3, nasinya separuh gitu ya. Itu fitnah dunia yang kadang-kadang itu. Makanya kita dalam ajaran Al-Quran diajarkan kita harus bisa menjaga fitnah dunia dan fitnah akhirat. Kita harusnya kaitan dengan ini ya, dengan makanan, disuruh bersedekah Pak. Ayo ajak teman yang kira-kira kurang makan enak, ajak ya. Ini bagi orang yang berlebih dalam hal seperti ini Pak, kaitan makan ini kita diajarkan Pak, supaya kita tidak lebih berlebih, misalnya pesan 10 atau sekodi untuk sendirian, ajak teman ya, bertiga berempat makan bersama. Syukur-syukur ada anak yatim, ada orang berkekurangan, ajak, temani mereka di dalam menikmati makanan ya. Ini sabdanya ini, bersedekahlah dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong. Jangan mentang-mentang bisa beli baju ya, lemari itu isinya baju bertumpuk-tumpuk, baju yang mahal semua. Ketika kita sudah cukup dengan baju 5 atau 3 untuk selebihnya, jangan memberikan atau berbagi kepada orang-orang yang dianggap oleh kita membutuhkan tetapi menyakiti hatinya. Ya Allah Gusti,
Saya diberi baju second bekasnya Pak Haji Toha gitu ya, tapi menyakiti Pak, tersinggung gitu. Nah, sehingga kita harus pinter. Boleh berbagi baju second tapi yang layak pakai, tapi lihat juga orangnya kira-kira tersinggung apa mboten. Tanya dulu, Pak, saya punya baju lebih dari 5. Sebenarnya baju ini sebenarnya bukan buruk, tapi karena saya khawatir tentang larangan sombong dalam berpakaian, bagikan kepada teman-teman seperti ini. Nah, ini sampai ke sana. Jadi ceritanya lipidemia, tapi karena ini hadisnya begitu, jadi harus dijelaskan juga. Inilah pentingnya ngaji Pak, bukan hanya bedanya ceramah ilmiah dengan ceramah agama, ini harus disampaikan, harus adil ya. Lipidemianya kita bahas, kemudian hadis yang melekat dengan keterangan ini juga harus kita sampaikan. Nah, sesungguhnya Allah suka melihat penggunaan nikmatnya pada hambanya. Artinya memanfaatkan rezeki Allah, memanfaatkan kesehatan kita, memanfaatkan apa yang kita miliki, dan misalnya lebih dari pihak-pihak lain, itu kita perlu berbagi dan tidak boleh bersombong diri ya. Nah, perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan, ternyata Allah itu tidak menyukai. Karena apa? Orang mentang-mentang bisa beli makanan yang enak, apalagi diposting di grup WA gitu ya, misalnya lagi di sekarang lagi yang tren Pak, setiap pesan makanan foto jepret kirim ke status gitu ya, wah lagi Starbucks gitu ya Pak Toha, iya manas-manas sih yang tidak mampu beli kopi Starbucks itu, waduh kapan gitu ya, berbagi tak enggak, tapi berbaginya berbagi status Mas ya. Kemudian datang lagi nih makanan yang sekarang yang lagi tren gitu ya, mie gacoan yang antrinya sampai kayak orang mau terima sembako ya Pak ya. Saya kadang suka mikir, pirang mie gitu ya sampai rela berantri-antri begitu, itu saya kadang-kadang ini manusia tuh aneh. Dan kalau kita lihat Pak, mie itu sebenarnya salah satu nanti ini dalam penyakit lipidemia itu harus yang dihindari Pak, karena karbohidrat berlebih, belum lagi ada pengawet, karena mie itu kan diawetkan Pak, nggak kayak nasi paling dimasak sehari harus habis ya. Kalau mie sudah dimasak setengah jadi tapi diperuntukkan bisa untuk 1 bulan. Akal mana dan hati mana yang tidak akan curiga kalau tidak ada zat-zat kimia yang nantinya akan berbahaya dan memicu kepada lipidemia. Nah, maksud saya menyampaikan hal seperti ini bukan ngompor-ngompori iklan supaya tidak laku, enggak. Artinya kita cerdaslah dalam memilih makanan. Para hadirin rahimakumullah ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang ini sejatinya bukan hanya dengan tebak-menebak Pak ya. Misalnya, oh si bapak ini kayaknya gemuk nih, Pak Toha gemuk nih, pasti kolesterolnya tinggi gitu ya, atau gulanya tinggi gitu ya. Karena ada juga orang yang berpandangan kalau kolesterolnya tinggi itu berarti orangnya harus gemuk. Padahal kolesterol yang dibahas di sini adalah kolesterol darah, Pak. Bukan kolesterol yang disimpan di otot atau di bawah kulit, tetapi adalah kolesterol di dalam darah. Nah, ini untuk mengetahuinya kita harus cek laboratorium berkala. Ya, ini kalau menurut ilmu kesehatan ya, untuk mengetahui hiperlipidemia pada kalangan usia di bawah 40 tahun ya cukuplah setengah tahun sekali. Tapi pada orang-orang yang sepuh itu kalau belum pernah tahu, itu minimal 2 bulan sekali itu harus dicek. Bagi yang sudah punya kelainan tentang kolesterol tinggi atau hiperlipidemia, berarti ceknya itu ketika ada penyakit-penyakit komplikasi ya yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi. Karena sejatinya hiperlipidemia itu adalah the silent killer Pak, si pembunuh senyap. Gejala awal tuh nggak ada menunjukkan misalnya pada pegel kayak asam urat itu ya, kemudian kayak meriang panastis kayak demam berdarah, nggak ada Pak. Orangnya biasa-biasa saja, sehat-sehat saja ya, tetapi tahu-tahu si fulan
kemarin ngaji bareng, arisan bareng ya, berangkat ke kantor katanya jatuh dari meja kerja, kemudian ngorok, kemudian bablas. Nah itu kalau di desa Pak, berangkat dari rumah sehat, waras, berangkat di sawah, tiba-tiba jatuh pok, kejet ya, kejang lah, terus langsung bablas Pak, wah kesambet. Nah ini terlalu mudah untuk memvonis kesambet. Nah ini salah satunya tadi, kalau bukan hipertensi ya kita ini hiperlipidemia ya. Baik, kita lanjut ya, makna berlebihan. Nah ini maksud berlebihan itu bukan hanya sekedar konsumsi Pak, tapi dalam hal berbelanja ya. Berlebihan dalam berbelanja juga akan mendatangkan kerugian ya. Kerugian yang pertama, membiasakan diri, hati dan pikiran itu selalu sombong, aku serba bisa, orang lain no gitu ya. Itu akan membentuk karakter yang tidak bagus ya. Kemudian kalau kita paksain ya, kata orang Betawi, kita paksain gitu ya, kita tidak mampu Pak dilawani arisan. Kan arisan berarti melatih hutang Pak. Dilawani misalnya utang yang namanya sekarang ada utang apa ya, utang apa yang namanya kalau yang ibu-ibu itu apa sih ya, yang di desa-desa apa istilahnya Om? Utang yang semok apa betul ya? Iya. Bang Emok di sini ada nggak Pak? Bang Emok itu pinter Pak. Para penghutang itu mendatangkan jamaah arisan, jamaah pengajian. Kalau Emok sih nawarkan hutang itu ya. Itu lagi musim Pak, dan itu pengikutnya hebat, dikemasnya dengan pengajian dan arisan. Orang dilatih berhutang terus ya. Itu untuk apa? Sekedar belanja baju, kalau bajunya masih banyak. Panci di rumah sudah punya 5, beli selosin Pak, sampai digantung-gantungin gitu ya, kayak ini. Itu sudah model orang-orang sekarang aneh-aneh. Nah hal ini ternyata membentuk karakter besar pasak daripada tiang ya, artinya nanti akan roboh, ekonomi akan hancur, sehingga nanti suaminya yang pusing mendakwahi istrinya yang punya karakter seperti itu, akhirnya terjun kepada perjudian, judi online, semakin hancur lagi ya. Kata Bung Roma Irama kan, menang judi itu adalah awal dari kekalahan. Nah ini peringatan buat kita, kepada saudara-saudara, keluarga ya, tidak ada orang yang akan kaya lewat judi ya. Jadi ini belum cerita surga dan neraka, tapi jauhilah hutang, karena hutang itu akan membentuk pribadi dan karakter yang sangat tidak baik. Nah, belum lagi yang berkaitan dengan hiperlipidemia. Nanti akan ini, orang sudah banyak hutang, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, timbulnya stres Pak. Itu memperburuk Pak. Pola hidup tidak bagus, stresnya juga memperkuat, sehingga tadi timbul permasalahan-permasalahan komplikasi yang sangat berbahaya. Nah, kita masuk kepada resiko hiperlipidemia. Kita mulai masuk. Hiperlipidemia adalah ini ketidakseimbangan kolesterol ya di dalam darah Pak. Bukan kolesterol yang misalnya gemuk karena di bawah kulit atau di otot ya, atau di dalam ini rongga perut ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kolesterol LDL yang terlalu banyak, sehingga kolesterol HDL itu tidak dapat membersihkan dengan baik. Nah nanti kalau teknis LDL itu apa, HDL itu apa gitu ya, nanti kita jabarkan berikutnya. Nah sini ada kolesterol LDL adalah kolesterol jahat ini yang bisa menyebabkan penumpukan plak pada dinding arteri. Jadi pembuluh darah arteri itu mudah ditempeli oleh LDL, kolesterol jahat ya. Kemudian dengan nempelnya flak LDL tersebut akan membuat semacam intip ya Pak, yang gambarannya intip lah. Kalau kita punya selang air, ini teknis bangunan Pak Tasbianto mungkin ya, selang itu kalau digunakan lama, kemudian airnya mengalir dan kena panas, lama-lama kan tumbuh lumut ya Pak, jamur, kotoran nempel ya.
Sama seperti kita makan berlebihan, ya tadi yang makan sate sampai 20 gitu ya. Kemudian ketika terjadi langsung penyumbatan total, ada yang disebut dengan cardiac arrest, Pak. Jantung berhenti mendadak karena kaget. Sudah ngintip, plaknya banyak, makannya kolesterolnya jadi bumpeti total, Pak. Menjadi emboli kolesterol di sana. Nah, sehingga dengan hitungan detik jantung tidak bisa mengalirkan darah ke otak, stroke. Kemudian pembuluh darah balik yang memberikan suplai kepada otot jantung tersumbat total, itu jantung berhenti beberapa detik. Itu disebut cardiac arrest, jantung berhenti mendadak, sehingga tadi yang disebut the silent killer itu terjadi. Si pembunuh senyap itu terjadi pada orang-orang semacam itu. Nah, apa ini maksud HDL? Ini adalah kolesterol baik. Sama seperti bakteri, Pak. Kuman pun sama, ada kuman patogen dan ada kuman yang afatogen. Ada kuman yang jahat dan ada kuman yang baik. Nanti kita mungkin pada penyakit-penyakit infeksi kita bahas. Nah, untuk mengurangi LDL itu dibutuhkan kolesterol HDL. Jadi kolesterol baik itu sifatnya apa ya, melunturkan, Pak. Bikin orang yang misalnya sudah pada nempel itu dilunturkan oleh yang disebut dengan kolesterol HDL. Nah, untuk mempermudah kepada para jamaah, mungkin bagi orang-orang yang sudah berusia di atas 50 tahun, ada kalanya yang belum pernah mengetahui atau mengidentifikasi saya sebenarnya kena hiperlipidemia apa belum, gitulah. Itu sebaiknya segera cek. Tapi mohon maaf, Pak, kalau yang lewat jari itu kan pembuluh darahnya pembuluh darah perifer, pembuluh darah tepi. Biasanya akurasinya itu hanya membedakan saja. Berarti kita ada gejala nih, gitu ya. Nah, kalau sudah dari pembuluh darah perifer ada gejala lebih dari batas normal, kemudian diakuratkan atau diakurasi dengan cek darah vena. Ya, kemudian alatnya menggunakan fotometer, Pak, ya, yang sudah berteknologi tinggi, sehingga hasilnya itu nanti akan lebih akurat dan kita harus yakin perlu berobat, apa hanya perlu diet saja, atau mungkin bisa dengan berpuasa. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, sekarang penyakit pemicu hiperlipidemia. Maksudnya saya harus menjelaskan secara garis besar saja. Begini Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Penyakit hiperlipidemia itu akan bisa mudah terjadi kepada mereka-mereka yang memiliki gangguan ginjal. Nah, ini gangguan ginjal tuh banyak, Pak. Ada yang ginjal radang karena infeksi, ada yang karena pola makan yang tidak bagus, ada juga yang disebabkan karena pola minum obat yang tidak baik dan tidak benar. Pegel-pegel setitik beli ke apotek, gitu ya. Nah, sekarang apoteknya banyak apotek nakal, Pak, ya. Tidak ada resep, tidak ada indikasi untuk diobati, yang penting pegelnya sembuh. Nah, sekarang justru lebih banyak orang-orang pada saat masa tua itu penyakitan gara-gara konsumsi obat, ginjalnya rusak, Pak. Nah, setelah ginjalnya rusak, ginjal tuh fungsinya tuh akan mengalami gangguan, sehingga kolesterol itu tidak bisa difiltrasi, tidak bisa diolah secara bagus, sehingga menjadi penyebab atau pemicu hiperlipidemia pada gangguan ginjal. Kemudian penyakit yang lain, diabetes. Orang punya gula darah yang tinggi juga ini lebih beresiko terkena hiperlipidemia. Kemudian yang ini nih, yang PCOS ya, atau Polycystic Ovary Syndrome, atau yang disebut sindrom polikistik ovarium. Ini penyakit yang terjadi kepada kandung telur atau indung telur pada wanita yang mengalami gangguan kematangan untuk memproduksi sel telur atau ovum. Jadi itu juga bisa memicu timbulnya hiperlipidemia.
Kemudian bagi mereka yang memiliki gangguan hati, misalnya pernah kena hepatitis atau ada riwayat penyakit kuning ya Pak, itu juga segera memeriksakan diri untuk mengetahui sudah kena hiperlipidemia apa belum gitu ya. Itu karena orang yang pernah kena gangguan hati itu lebih beresiko terkena hiperlipidemia. Kemudian siapa lagi, yaitu gaya hidup yang kurang sehat, makan kenyang gitu ya, terlalu berlebihan. Kemudian karena dia bos, karena dia sudah serba punya, serba mampu, habis makan langsung tidur. Kita sering ini ya, sering dengar, bocah jangan langsung tidur kalau habis makan. Ini orang tua dulu pintar Pak sebenarnya, hanya tidak diikuti dengan tinjauan klinik atau tinjauan teori. Nah, kemudian yang selanjutnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng dan berlemak. Hati-hati juga ini Pak ya. Zaman dulu Pak, orang tidak mudah serba menggoreng. Mungkin tempe, tahu dipepes, dibakar dan sebagainya ya, di sayur. Zaman sekarang kalau nggak digoreng, apalagi kalau gorengannya pakai selimut. Ngertos nggih, pakai jaket, tempe tahunya ya, itu lebih beresiko. Sudah digoreng, pakainya jaket gitu ya, itu kan tepung ya, tepung itu kan sumber diabetes ya. Kemudian minyaknya lagi berkali-kali untuk menggoreng. Wis pokoknya kita tuh ini sampah luar biasa di dalam perut. Nah, ini maksudnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng dan berlemak dibandingkan orang dulu yang jarang makan asupan gorengan. Itu orangnya pada selamat Pak, pada sehat, jarang yang namanya penyakit hiperlipidemia, hipertensi dan sebagainya. Nah ini mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi orang yang hati-hati di dalam menghindarkan diri atau mengurangi dari gorengan dan berlemak? Jawabnya ada pada nurani masing-masing. Kemudian yang beresiko kena hiperlipidemia yang lain, ini orang yang malas untuk beraktivitas dan berolahraga Pak. Sekarang orang jalan kaki itu sungkan, titik nih masjid motor ya. Padahal kalau kita hitungan 200 meter, 300 meter itu ke masjid, yang paling bagus itu jalan kaki Pak. Olahraga menuju masjid itu di samping kita, ternyata Islam menggambarkan keluhuran ajaran yang begitu suci ya. Allah itu merangsang, memotivasi dengan hitungan langkahmu mendatangi masjid itu, maka perolehlah pahala sebanyak-banyaknya. Pahala itu ternyata bukan hanya besok di surga Pak, hitungannya ternyata orang tua zaman baheula, zaman dulu ya, ke masjid itu mau subuhan jalan kaki, coba aja, jarang pada sakit lutut Pak. Sekarang baru yang namanya 50 tahun saja sudah pada repot ya. Habis sila duduk begini, bangunnya waduh rembetan luar biasa, semutan ya. Untung gak gajahan ya Pak Dan. Nah ini mari kita budayakan sering-seringlah beraktivitas dan berolahraga. Nah lagi-lagi saya ini menyampaikan kebiasaan yang beresiko kena hiperlipidemia adalah kebiasaan merokok ya, kebiasaan minum-minum yang mengandung khamr ya. Ini adalah perbuatan fahsya dan mungkar. Padahal kita Al-Quran mengajarkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar ya. Sesungguhnya bila sholatku kita sudah benar, sudah baik itu, sholat itu harus mampu menghindarkan diri kepada perbuatan yang fahsya dan mungkar. Rokok termasuk di dalamnya, sehingga Muhammadiyah memastikan dalam fatwanya tuh merokok itu haram, bukan lagi makruh atau mubah ya. Nah kita kalau bermuhammadiyah berjamaah yang masih merokok, jangan lantas aku tahu yang masih merokok, saya mau keluar dari Muhammadiyah. Nggak begitu juga. Artinya mari bermuhammadiyah, kemudian belajar memperbaiki diri. Fatwa itu adalah mengingatkan kita, ini minimal kita mengejar pahala kebaikan di dunia, terhindar dari hiperlipidemia yang bisa membunuh secara senyap. Nah di sini ada beberapa ayat, boleh dibaca ya. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 60.
Monggo sambil boleh ibu-ibu dan bapak-bapak kali santai mawon yang sudah dapat bagian kita syukuri, kita nikmati sambil makan bersama. Ini yang namanya walimah. Aslinya tuh seperti ini Pak. Kita duduk bersama bil jamaah, makan bersama sambil mengikuti kajian. Monggo. Nah ini Quran surat Al-Anfal ya, ayatnya 60. Jadi di sini monggo yang bawa handphone, bawa Quran boleh dibaca bareng-bareng ya, kita pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum ya. Ini ayatnya panjang, kemudian nah ini supaya mempersingkat karena memang saya dengan Pak Syafri ada tugas ya. Ini memotivasi bahwa Al-Quran itu mengajarkan untuk kesehatan sektor jasmani ini harus banyak aktivitas dan berolahraga. Kemudian bukan hanya sehat jasmaninya saja, tapi kesehatan mental, rohani ini juga harus dibangun kekuatan iman dan takwa ya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah. Sehingga ini dijabarkan dalam beberapa hadis ya, ada namanya olahraga sunnah berkuda, memanah dan sebagainya, renang dan sebagainya, disyariatkan oleh agama Islam. Itu jasmani kita supaya kuat Pak. Nah, dibangunnya pula rohani kita dengan apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan. Ini semua ya diajarkan di dalam Quran surat Al-Anfal. Ini boleh dibaca dalam tafsirnya yang sangat panjang ya. Nah, itu kalau yang mudah difahami. Bacaannya juga bacaan kekinian ya, tafsir dari Kementerian Agama tentang Quran surat Al-Anfal ayat 60 itu mencakup kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Kemudian menginjak kepada waspada terhadap hiperlipidemia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini di sini pentingnya kita, marilah kita selalu rajin mengajak diri kita pribadi, orang-orang terdekat, dalam hal ini keluarga, bisa anak, bisa cucu, biasakan kita taklim seperti ini. Karena dengan taklim itu pasti akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Bahkan dengan ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah. Sampai-sampai Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya, yarfa'illahu ladina ya. Itu ayatnya jelas bahwa dengan ilmu dan dengan iman kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada terhadap hiperlipidemia. Penyakit ini cukup berbahaya karena tidak menyebabkan gejala apapun. Maka kita sebut ini materi the silent killer yang kedua. Kemarin yang pertama hipertensi, sekarang yang kedua ini hiperlipidemia. Karena menyebabkan kematian, tetapi tidak menimbulkan gejala pada tahap-tahap awal. Gejala itu akan muncul setelah muncul komplikasi. Nah, hiperlipidemia bisa didiagnosis saat seseorang melakukan tes darah untuk keperluan penyakit lain. Misalnya kita mau periksa gula darah, biasanya kalau dokter yang telaten, yang teliti, kemudian merekomendasikan Pak, bukan hanya tes gula darah aja. Biasanya tes gula darah itu disertai dengan kolesterol total, ada trigliserida, ada asam urat ya. Kemudian mungkin ada yang lain-lain tambahan, mungkin ada kreatin, kreatinin dan sebagainya. Itu nanti ternyata bisa ditemukan, ya Allah, kok saya mau niat berobat gula darah, ternyata setelah dicek lipidemianya juga kena. Berarti betul tadi, orang yang kena gula darah itu beresiko juga kena hiperlipidemia. Nah, itulah pentingnya kita
Artinya sedia payung sebelum hujan. Mencegah itu adalah jalan terbaik sebelum kita mengambil langkah kuratif. Artinya sebelum mengambil langkah pengobatan. Kemudian yang berikutnya, ya, pengidap hiperlipidemia tidak akan mengalami gejalanya hingga berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan penyakit ini tidak dapat diatasi dengan baik. Ya, artinya tadi, padahal kita tahunya cuma hanya gula darah. Padahal kita tahunya misalnya kita hanya penyakit asam urat. Ternyata begitu dicek kolesterol totalnya ternyata sudah di atas 200, Pak. Ya, misalnya berarti kita sudah kena, ya. Kemudian kalau trigliserida sudah di atas 150, berarti kita juga sudah kena. Nah, hal ini perlu menjadikan semacam pola merawat kesehatan yang baik, ya. Di samping kita makan dengan pola yang baik, juga karena zaman, karena situasi makanan kita itu sudah tidak sebagus makanan-makanan zaman baheula, zaman dulu, ya. Maka saya di awal tadi zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinas. Jadi telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat ulah manusia. Jadi tangan-tangan nakal ini, misalnya kita menggoreng minyaknya untuk berkali-kali, ya. Kemudian yang kedua, makanan supaya lebih awet dikasih pengawet dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan pada pengajian-pengajian yang lalu. Hal ini sangat memicu terjadinya hiperlipidemia. Nah, berikut dampak hiperlipidemia pada tubuh, ya. Ini satu, bisa menyebabkan serangan jantung. Tadi yang disebut cardiac arrest, jantung bisa berhenti mendadak, Pak, karena tersumbat. Kemudian yang berikutnya, karena flak yang menyumbat kepada sistem pembuluh darah yang memberikan suplai kepada otak, di sana biasanya suplai itu darah dan oksigen masuk ke otak itu pembuluh darahnya kecil-kecil, Pak. Dengan hiperlipidemia ini bisa menyumbat pembuluh darah yang menuju ke otak sehingga bisa menyebabkan stroke. Nah, karena penyumbatan yang terjadi di berbagai pembuluh darah bisa juga menyebabkan tekanan darah tinggi atau yang disebut hipertensi yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini jika seorang memiliki riwayat penyakit ini atau stroke, jantung, tekanan darah tinggi, dianjurkan untuk rutin melakukan pengecekan kadar kolesterol dalam tubuh secara rutin. Selain itu, pengidap diabetes, gangguan ginjal, dan gangguan hati juga dianjurkan ketika memeriksakan. Itu bukan hanya misalnya kalau hati kan bisa SGPT, SGOT, atau HbSAg, disertakan juga misalnya kolesterol total atau trigliserida. Ya, lebih baik konsultasilah kepada ahlinya. Dan ini relevan dengan hadis yang menjelaskan bahwa setiap perkara itu serahkanlah pada ahlinya. Nah, itu berarti kan ajaran Islam yang begitu tinggi, ya. Ini teknologi kesehatan, terutama dalam bidang ini tadi hiperlipidemia, ternyata dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Coba kalau kita bertanya pada hati kita masing-masing, nikmat manakah yang kamu dustakan? Itu berapa kali disebut dalam Quran surat Ar-Rahman. Itu artinya mengasah otak dan pikiran kita itu supaya selalu mencintai, mengagumi, mempelajari, serta mengamalkan Islam secara kafah maksudnya. Nah, termasuk menjaga kesehatan kita. Nah, cara mencegah hiperlipidemia ini satu, rutin berolahraga. Nah, bagi yang sudah merokok, segera mulai sekarang harus bismillah, tawakal Allah, saya berhenti rokok. Nah, kemudian lebih baik lagi, bukan hanya berhenti, uang yang biasa dibakar di dalam rokok, kumpulkan. Yang mampu beli 3 batang, tadinya pas sehari 20.000 kali 3 60.000, kumpulkan sebulan, kemudian setahun, 3 tahun, 5 tahun, ternyata bisa untuk modal usaha.
Bagi yang mereka merasa sudah cukup, uang rokoknya ditabungkan di masjid, di panti asuhan, di pendidikan-pendidikan. Insya Allah itu adalah satu cara bentuk menyuburkan kesufian kita. Di Muhammadiyah itu kesufiannya berbeda dengan teman-teman di organisasi lain. Mereka menjaga kesufian lebih banyak bersifat pribadi dan kelompok, Pak. Zikir, tahlilan, yasinan, memang mereka mungkin menganggap tidak ada larangan, ya, atau mungkin itu juga merupakan sebuah jalan atau thariqah mendekatkan diri kepada Allah, betul. Tapi kita juga memiliki thariqah yang apa? Menebar manfaat, yang selalu unggul dan berkemajuan di dalam apa? Membumikan Islam. Itulah prinsip-prinsip bermuhammadiyah. Kita kumpulkan uang dari jamaah, bikin panti asuhan, bikin sekolah, ya, dari mulai TK, SD dan sebagainya dan seterusnya. Itu jangan dianggap kita tidak sufi, Pak. Kesufian Muhammadiyah itu justru menebar manfaat, membumikan Islam dan berbagi. Nah, jadi jangan merasa di Muhammadiyah nggak ada apa-apanya, kemudian bosan bermuhammadiyah, akhirnya lari kemana-mana, ya. Karena mereka masih menganggap bahwa himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu katanya masih kurang. Masya Allah. Apalagi ada yang mengatakan itu bid'ah juga, melarang bid'ah tapi juga bikin HPT. Ini karena pemikiran-pemikiran yang sempit, yang tidak mempelajari bermuhammadiyah secara kafah. Kalau di HPT tidak terdapat, lari kepada matan Muhammadiyah. Di matan Muhammadiyah tidak terdapat, lari kepada hidup petunjuk hidup sehari-hari bermuhammadiyah. Kemudian di sana tidak ada, tanya jawab agama di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Subhanallah, Pak, kita setiap 5 tahun itu bermuktamar. Muktamar itu mendatangkan para musyawirin, para utusan-utusan dari berbagai daerah, bahkan mengumpulkan ribuan para cendekiawan muslim dan tokoh agama yang luar biasa. Di sana menggodok ilmu. Kalau ditemukan hadis yang lalu kemudian ternyata terbantahkan dengan hadis temuan yang kekinian, kemudian lebih makbul, maka diambillah. Terus dinamis, Pak, Muhammadiyah itu. Sehingga himpunan putusan tarjih yang kelihatannya tipis, yang kelihatannya kurang, itu mampu menjawab tantangan hidup beragama, maksudnya hidup berislam secara baik dan benar. Jadi kalau ada yang merasa di Muhammadiyah kayaknya kurang sufi, nggak ada zikir, nggak ada ini, karena kita Muhammadiyahnya jarang suka ngaji. Padahal salah satu syarat bermuhammadiyah itu membentuk yang paling lini bawah itu diranting, minimal bukan menghitung orang. Ada 3-4 orang jalan, sing penting ada syarat satu, amal usaha pengajian yang murah dan mudah. Nah sekarang kita pengajian saja bisa dihitung, ya, berapa gelintir orang yang datang. Padahal ini kalau kuliah, Pak Saifuddin, ya, kuliah seperti ini, Pak, saya itu punya kewajiban untuk mendapatkan STR, itu harus ikut pelatihan-pelatihan semacam ini, Pak. 1 kali pelatihan, belum transport, bayarnya berapa, Pak? Itu sudah di atas 350.000 untuk memperoleh sertifikat itu, ya. Padahal Islam mengajarkan begitu luar biasa, murah, ya, bahkan mungkin gratis. Kalau toh mengeluarkan itu kan infak, urusannya nanti dengan Allah, dengan Tuhan, ya. Maka biasakan pula ketika kita sedang thalabul ilmi begini, siapkan infak yang terbaik yang besok akan menemani kita di yaumil hisab. Kita tuh nanti titipan, Pak, kayak motor, mobil, apa yang kita miliki, anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, ditinggal. Nggak ada yang ikut pengen bareng dengan kita ketika kita dikubur. Akan tidak menyertai, yang menyertai tadi titipan, sedekah kita, sholat kita, amaliyah kita, akhlak kita yang baik, yang selalu menebar manfaat untuk orang lain. Nah itulah yang menjadi bekal sehingga kita mampu mencegah hiperlipidemia dengan ajaran, ya,
tadi ini belum saya sampaikan. Ternyata di dalam ajaran mencegah hiperlipidemia itu kita dianjurkan dan diajarkan secara gamblang. Ada yang namanya delima, pisang, kurma, semuanya ada dalam Quran. Ternyata itu bisa mampu untuk mengatasi penyakit hiperlipidemia. Ya, jadi makan yang seimbang, serasi, maksudnya makan itu dulu diajarkan 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna itu susu, ada madu dan sebagainya. Itu digambarkan semua di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita kembali, ayo introspeksi. Ya, setelah berislam, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Nah, kita jangan berpaling. Suburkan persyarikatan Muhammadiyah kita dengan selalu thalabul ilmi bil jamaah seperti ini. Yang punya anak, bawa anak kita. Punya cucu pun masih kecil, bawa, biasakan. Karena bisa itu lantaran dibiasakan, Pak. Jangan karena takut ramai, takut rewel, kemudian kita semacam males membawa anak cucu. Nah, jangan salahkan ketika anak cucu kita itu, ketika kita sudah kesolehannya, kesufiannya betul-betul ikhlas bermuhammadiyah, ternyata ketika mencari pengurus setelah musab, cari orang sulit, cari generasi penerusnya sangat sukar. Nah, ini karena kita sendiri, Pak. Ya, biasakan, ayo istri kita diajak, anak-anak kita diajak, cucu kita diajak. Mudah-mudahan dengan cara begini kita semakin membumikan Islam lewat persyarikatan Muhammadiyah. Bismillah, insya Allah semakin belajar bermuhammadiyah. Ini saya pribadi pengalaman, Pak. Yang dulu saya sebelumnya bukan di Muhammadiyah. Banyak kegiatan-kegiatan yang kelihatan casingnya seperti Islam, ternyata setelah dibahas, disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, subhanallah, ternyata itu adalah jahiliyah yang berkedok Islam. Ya, semoga tidak terjadi kepada anak turun kita, dan semoga kita dan anak turun kita semakin baik di dalam berislam. Saya rasa mungkin itu saja. Mudah-mudahan ke depan masih masih berminat pengajian. Masih ada ini, Pak, nanti the silent killer itu nanti asam urat, ya. Kemudian diabetesnya itu belum dibahas juga. Nah, ini juga termasuk salah satu the silent killer. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya atas nama pribadi pasti di dalam berucap, merangkai kalimat ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang berkesan. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup dengan nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.